Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi akademik. Saya sekarang ditemani bersama teman sejawat saya, Dewan Guru di SDN Negeri 3 Kompa ini. Silahkan Bu, perkenalkan dulu. Terima kasih waktunya Ibu Ria. Perkenalkan, nama saya Cucu Siti Nurdiana dari SDN 3 Kompa, yang pada saat ini saya bertugas atau melaksanakan tugas di kelas 5. Ibu, pertama yang akan saya tanyakan yaitu nanti di kelas pada saat observasi yang akan saya laksanakan, Ibu akan mengajar pelajaran apa di kelas ini? Saya akan mengajarkan atau akan memberikan materi IPA dan Bahasa Indonesia yang kebetulan di kelas 5. Terima kasih. Baik Bu, kita mulai ya. Tujuan untuk melakukan pra-observasi akademik ini, saya bertujuan sejauh mana persiapan Ibu dalam nanti pelaksanaan observasi. Pertama, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan Ibu ajarkan nanti di kelas. Apa Ibu tujuannya? Baik, tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas itu satu, di sini tentang organ manusia ya Bu ya. Siswa itu diharapkan dapat mengetahui organ manusia, tentu hanya tidak manusia saja, organ manusia dan hewan. Kemudian siswa juga diharapkan atau dituntut untuk bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin cukup itu yang saya susun berdasarkan tujuannya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas ini? Strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Oh iya, diferensiasi itu berarti siswa-siswanya sudah dikelompokkan ya Bu? Iya, betul. Sesuai dengan minat belajar siswa. Sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa tersebut. Ya, baik Bu. Kemudian model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Model itu harus menarik ya Bu, terutama gitu ya. Pertama betul. Harus menarik perhatian siswa untuk dapat atau mau belajar tentang materi tersebut. Betul. Itu saya menggunakan video learning. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi kalau anak itu kan audio visualnya harus seimbang ya. Kalau hanya kita ceramah bosan gitu ya. Jadi saya menampilkan video tentang materi yang akan saya sampaikan. Wah, sangat bagus sekali ya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Metodenya yaitu di sini kan berdiferensiasi ya. Jadi anak itu dikelompokkan. Dengan demikian anak itu harus berdiskusi. Ya, yang kesatu itu berdiskusi, kemudian presentasi. Nanti hasil yang didiskusikan oleh anak itu ditampilkan di depan untuk disampaikan ke teman yang lainnya. Sangat bagus sekali metode yang Ibu gunakan dan bervariasi tentunya ya Bu, tidak hanya menggunakan satu metode saja. Kemudian Ibu dari pra-observasi ini, apa manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini bagi Ibu? Dengan adanya pra-observasi ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya ya. Karena dengan adanya tersebut ada gambaran dan juga ada manfaat untuk persiapan saya sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Baik, jadi refleksi ini tentunya ya sangat bermanfaat bagi Ibu. Ya, jadi nanti di kelas Ibu akan lebih lancar, akan lebih sukses lagi dalam menyampaikan pembelajaran pada murid kita di kelas ya Bu. Saya bisa menerapkannya sesuai dengan rencana yang saya buat. Baik Bu. Kemudian kira-kira kapan Bu waktu pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan untuk pembelajaran di kelas ini? Insya Allah saya bisa pada tanggal 2 Desember ya, di hari Sabtu ya, saya akan melaksanakan tugas tersebut.
Ya, baik Bu, mudah-mudahan ya Bu pelaksanaannya lancar, kita semua diberi kesehatan sehingga anak didik kita bisa meresap semua pembelajaran atau mendapatkan hasil dari pembelajaran yang kita sampaikan. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa nanti di pelaksanaan observasi akademik di kelas. Terima kasih waktunya ya Bu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
ya. Kayak seperti kemarin menerapkan metode yang baru gitu, yang terus terang baru pertama saya dengar gitu ya, dan saya laksanakan. Pasti ada kesulitan dalam penerapan di kelas ini. Untuk kedepannya apa yang ingin Ibu terapkan dan ingin Ibu lebih diperbaiki lagi di dalam pembelajaran Ibu untuk perbaikan kemarin? Pasti ingin memperbaiki ya. Dengan kita menerapkan ke anak, kita bisa tahu apa kelebihan anak gitu ya, apa kekurangan kita gitu. Kita menyampaikan masih ada yang ingin ditingkatkan dan ditambahkan lagi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian Bu, apakah kemarin menurut Ibu itu pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Sebetulnya sudah sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan. Ibu, kemarin kan Ibu sudah pastinya ada ya di dalam kelas itu tujuan pembelajarannya seperti itu. Apakah menurut Ibu sudah terpenuhi atau sudah tercapai tujuan pembelajaran? Menurut saya sudah tercapai dengan tujuan yang saya sampaikan. Hanya mungkin akan lebih dikembangkan lagi dalam hal metode pembelajaran atau materi juga gitu ya. Mungkin belum semaksimal mungkin tujuan yang akan saya capai gitu. Untuk usaha atau upaya apa untuk mencapai tujuan tersebut untuk yang akan dilakukan? Mungkin dengan cara mengembangkan metode pembelajaran dan lebih sempurna. Untuk itu Bu, apa keaktifan anak apakah sudah memenuhi pembelajaran yang diinginkan? Ya sudah terlihat jelas ya Bu, dengan adanya metode baru, terus adanya mungkin anak-anak semakin menarik ya, ada hal yang baru gitu ya. Jadi anak-anak secara tidak langsung terbawa suasananya menjadi lebih semangat lagi, lebih ini ada apa nih metode baru gitu ya. Mungkin sekarang jadi menarik ya pembelajaran jadi seperti ini gitu. Jadi ke anaknya pun terbawa menarik gitu, jadi semangat. Contoh hal-hal yang baru seperti anak mungkin Bu di kelas seperti Ibu kan tadinya menampilkan, Ibu tidak menampilkan apa-apa, kemudian jadi ada apa yang menurut anak-anak baru itu tadi, hal baru? Mungkin kalau misalnya dalam hal audio visual itu sudah biasa ya, anak-anak melihat tayangan video gitu ya, sudah terbiasa. Hanya dalam pembagian kelompok gitu, jadi anak-anak diterapkan langsung berdasarkan kelompok tersebut, ada yang audio gitu ya, sesuai dengan kemampuan kelompok tersebut gitu, audio, visual dan kinestetik gitu ya, ada 3 mungkin seperti itu. Jadi Ibu sudah menyesuaikan dengan gaya belajar siswa ya, kemampuan anak. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kedepannya ya Bu, sebagai ini di dalam pembelajaran baru nanti yang akan disampaikan, apakah Ibu akan menggunakan metode yang sama atau metode yang lain? Mungkin tujuan saya ke depannya atau rencana saya ke depannya mau mengembangkan metode yang ada dulu gitu ya. Jadi nanti dilihat lagi kekurangan anaknya atau kekurangan saya pribadi gitu. Baru saya akan mencari metode yang lain yang lebih disesuaikan lagi dengan anak-anak tersebut. Ya, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu Ibu, dari awal observer sampai pelaksanaan mengajar dan sampai saat ini kita bisa bertemu lagi ya Bu.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pragmatik itu? Menurut Levinson, pragmatik adalah